Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem upah. Selanjutnya, ada pengertian upah dan fungsi upah. Pengertian upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang dan diberi imbalan kepada pekerja atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Fungsi upah ada 3. Yang pertama, mampu menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Yang ketiga, pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan besarnya upah. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja, yaitu bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji pekerja tinggi, dan sebaliknya. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja, yaitu bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya pekerja rendah, dan sebaliknya. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji pekerja tinggi. Selanjutnya, ada 4 syarat sistem pengupahan. Yang pertama, bersifat menarik. Jadi, sistem pengupahan sebaiknya bersifat menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan. Yang kedua, bersifat kompetitif agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Jadi, sistem pengupahan harus adil bagi semua karyawan. Yang keempat, bersifat motivatif. Jadi, sistem pengupahan harus bersifat motivatif agar karyawan merasa adanya rangsangan untuk memacu sebuah prestasi kerja. Selanjutnya, ada 6 macam bentuk upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Jadi, besarnya upah pada lama bekerja seseorang, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah prestasi. Jadi, upah yang didasarkan pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual. Yang ketiga, upah indeks, yaitu naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam penentuan besarnya upah yang diterima pekerja. Yang keempat, upah skala, upah yang didasarkan perubahan hasil produksi. Jika produksi meningkat, upah yang diberikan pada karyawan juga bertambah. Yang kelima, upah premi, yang disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Yang keenam, upah stewardship, yaitu pekerja juga diberikan pemilikan saham sehingga karyawan berhak menerima pembagian keuntungan perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan. Selanjutnya ada pendapatan upah minimum. Jadi, besarnya upah minimum antar daerah juga tidak sama sebab penetapan dilakukan oleh gubernur. Faktor yang mempengaruhi UMP atau UMK yaitu ada 5. Yang pertama, kebutuhan hidup minimum. Jadi, ukuran kebutuhan fisik minimum pekerja. Yang kedua, ada indeks harga konsumen, yaitu
harga rata-rata dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang ketiga, kondisi pasar kerja, yaitu sarana tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, tingkat perkembangan ekonomi. Meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Yang kelima, pendapatan per kapita, yaitu ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara. Sekian penjelasan dari sistem upah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.